Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsipa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma Islam tentang ilmu pendidikan. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Paradigma pendidikan merupakan pandangan menyeluruh yang mendasari rancang bangun suatu sistem pendidikan. Pada saat memahami paradigma pendidikan Islam, maka yang tersirat adalah pendidikan yang berciri khas Islam, sehingga mengidentifikasi konsep pendidikan secara akurat bersumber pada ajaran Islam. Ilmu pendidikan Islam didasarkan pada konsep dan teori yang berkembang dari nilai-nilai Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan At-Tajdid. Di samping itu, hakikat pendidikan Islam adalah suatu proses untuk mencapai tujuan bahwa manusia di dunia ini adalah menjalankan amanah Allah SWT dalam artian beribadah kepadanya. Hal tersebut berjalan dengan firman Allah SWT pada Quran surat Az-Zariyat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah SWT. Tujuan pendidikan Islam yang utama adalah terbentuknya insan-insan yang sadar akan tugas utamanya. Ibadah dalam pandangan ilmu fikih ada dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk, kadar, atau waktunya, seperti melaksanakan sholat, puasa, dan haji. Sedangkan ghair mahdoh adalah segala sesuatu berbentuk aktivitas manusia yang diniatkan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam penciptaan manusia diciptakan oleh Allah ada dua fungsi, yaitu sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai makhluk Allah yang memiliki kewajiban untuk menyembahnya. Kedua fungsi tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang-orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dari keterangan di atas bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia sebagai khalifah, hamba Allah yang taat beribadah, pembentukan insan kamil, dan tujuan pembentukan manusia yang bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia. Untuk menuju tujuan pendidikan Islam itu sepertinya masih jauh dari kata tercapai. Hal itu disebabkan saat ini pendidikan Islam masih terjebak dalam sistem dikotomi. Padahal Al-Quran sebagai acuan utama tidak membenarkan adanya suatu dikotomi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdurrahman Mas'ud bahwa sistem dikotomi adalah dalam pendidikan Islam bukanlah monopoli lembaga pendidikan, akan tetapi bagaikan suatu wabah simptom. Dikotomi menyerang ke seluruh kehidupan umat Islam, dari pribadi ke komunitas Islam, dari raja sampai ke masyarakat jelata, dari luar lembaga ke dalam lembaga pendidikan, dan seterusnya. Jika ditarik ke luar sejarah, terjadinya pemisahan agama dari ilmu pengetahuan
Sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka hal tersebut pernah terjadi pada abad pertengahan, yakni pada saat umat Islam kurang memperdulikan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pada saat itu pengaruh dominasi dalam masyarakat Islam adalah ulama terikat dan ulama fikih. Selain itu, doktrin penanaman, paham, taklid, dan membatasi. Kajian agama hanya dalam bidang yang sampai sekarang masih dikenal sebagai istilah ilmu agama seperti tafsir, fikih, dan tauhid. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya pengaruh kolonialisme dan sekularisme yang meluas pada negara-negara muslim. Sistem pendidikan modern yang diimpor dari barat benar-benar dianut dan didukung oleh pemerintahan negara-negara muslim. Sementara itu, sistem pendidikan tradisional lebih berkutat pada pengajaran ilmu keagamaan dan mengabaikan perkembangan yang datang dari barat. Mungkin video dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.